kita. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita membantah skenario penerapan darurat militer yang ramai beredar di media sosial terkait aksi unjuk rasa dan penjarahan selama beberapa hari terakhir. Menurutnya TNI hanya akan memberi bantuan berdasarkan regulasi dan permintaan. Sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri. Ya. Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu di situ. Ya, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama. Ya, jadi tidak ada kita mau ngambil alih itu tidak ada. Ya, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu. Ya, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama ribuan prajurit TNI menggelar istighosah di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kegiatan ini adalah wujud kebersamaan sekaligus ikhtiar spiritual untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Istighosah atau doa bersama Panglima TNI dan ribuan prajurit TNI yang digelar di kawasan Monas pada Senin pagi juga menghadirkan anak-anak yatim dari berbagai panti di Jabodetabek. Istighosah dipimpin Ustadz Hadi Hidayat. Dalam ceramahnya, Ustadz Hadi Hidayat menekankan pentingnya menjaga spiritualitas sebagai pondasi kekuatan bangsa. Bangsa Indonesia sudah memiliki modal besar dalam membangun kekuatan pertahanan, namun perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sesuai dengan visi dan misi TNI Prima. Doa bersama sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa lahir dari sinergi antara ketangguhan militer, kekuatan iman, serta doa-doa tulus dari rakyat. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi dengan damai. Informasi yang akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Sido Sore. Hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkucil di dalam itu. Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One setiap Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja.
Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengetahui menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia 1 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Keanggotaan 5 anggota DPR RI dinonaktifkan buntut dari ucapan mereka yang dinilai menimbulkan gejolak di masyarakat hingga demo besar-besaran. Kelima anggota DPR yang dinonaktifkan berasal dari 3 partai politik. Partai Nasdem menonaktifkan 2 anggotanya di DPR yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Pernyataan keduanya dinilai telah menyakiti hati masyarakat dan melenceng dari nilai perjuangan partai. Sahroni menyatakan bahwa mereka yang hendak membubarkan DPR adalah orang tolol, sedangkan Nafa disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR RI. Dari Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya juga dinonaktifkan. Penonaktifan kedua anggota DPR dari PAN ini menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat. Lalu Adis Kadir dari Partai Golkar, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan penonaktifan Adis dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan. Prihatin atas aksi anarkis yang merugikan banyak pihak, sejumlah pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur melakukan aksi bersih-bersih. Mereka mengangkut puing-puing sisa perusakan di sejumlah titik. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul. Komunitas ojek online di Surabaya, Jawa Timur membersihkan sampah yang berserakan di sejumlah titik. Mereka juga menghapus coretan aksi vandalisme dan mengangkut puing-puing sisa perusakan dan pembakaran fasilitas umum. Aksi ini merupakan inisiatif para pengemudi ojol atas keprihatinan mereka terhadap aksi anarkis dalam kegiatan unjuk rasa. Pos ini kan nggak bersalah juga toh, dan memang dari unsur pengamanan, makanya kita inisiatif untuk membersihkan. Ya mohon jangan